Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan materi kelas 8, koordinat kartesius, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menjelaskan keadaan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Lanjut pengalaman belajar yang akan kita dapatkan. Yang pertama, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Yang A, titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang B, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi A garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, dan B garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya C garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita lihat peta konsepnya nanti ada posisi titik dan posisi garis. Posisi titik dan posisi garis di mana terhadap titik asal, sumbu X dan sumbu Y ini harusnya ada titik A, terhadap titik tertentu A, B ini. Kemudian posisi garis nanti ada garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Kita lihat ilustrasi dari contoh sistem koordinat dalam peta alamat rumah Bu Badiah. Jadi nanti ada Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badiah, namun mereka belum tahu alamat gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda masing-masing yang menempuh jalan yang berbeda. Di mana nanti warna merah adalah rute perjalanan dari Bella. Jadi ini yang panah merah ini adalah rute dari Bella. Dan warna biru adalah perjalanan rute dari Diva. Jadi ini nanti yang biru adalah rute dari Diva. Merah rute dari Bella. Nah, ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, baru Diva datang belakangan. Apabila kecepatan mereka sama, kenapa Bella datang lebih awal? Nah, ini dia pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat titik awal bergeraknya adalah dari sini, dari sekolah. Ini dia sekolahnya. Nah, nanti Bella yang garis panah merah. Jadi tinggal kita jumlahkan aja nih semua angkanya. 530 tambah 610 tambah 970 tambah 780 tambah 160 tambah 650. Ini kalau kita jumlahkan semuanya, jumlahnya yaitu 3.700 meter. Jadi Bella menempuh jarak 3.700 meter atau 3,7 km. Kemudian yang Diva lagi. Diva dari sekolah berarti dia mulai dari 540. Nih, kemudian tambah 315, bergerak lagi vertikal ke atas 850. Lanjut 425, 420, lanjut 410, 180, 430, dan 550. Jadi kalau kita jumlahkan jarak tempuh yang dilakukan Diva yaitu 4.140 meter atau 4,14 km. Jadi karena jarak tempuh Bella lebih sedikit, makanya Bella datang lebih cepat karena kecepatan mereka tadi kita asumsikan sama. Nah, jika ada yang penasaran, nih. Jika ada yang penasaran nih 1,78 km itu datangnya dari mana? Ini mungkin saja nih dari Jalan Diponegoro ya. Jadi kita anggap di sini nih. Ini contoh mulainya Jalan Diponegoro. Berarti kalau dari sini kita ini tadi bergerak ke atas sama dengan yang sini ya, 970. Kemudian lanjut 160. Lanjut bergerak lagi 650. Ini nanti dapatnya
1780. Jadi dari situ datangnya yang 1,78 km. Jadi ini dari prediksi dari Bu Badia nih, kalau bergerak dari sini jaraknya 1,78 km. Hal yang senada sama nanti dari Jalan Sudirman 2,13. Mungkin dari sini mulainya tinggal kita jumlahkan nanti akan ketemu 2,13 km. Jadi itulah ilustrasi dari pemanfaatan sistem koordinat untuk peta alamat rumah. Kita lanjut bagian submateri posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi sebelum itu kita kenal dulu sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Nah, ini namanya bidang koordinat kartesius. Ya. Yang gambar ini bidang koordinat kartesius, di mana garis yang mendatar ini namanya sumbu X. Ini yang sumbu X, dan garis yang vertikal ini namanya sumbu Y. Jadi nanti diberi jarak, ini masing-masing skalanya sama. Jadi ke sebelah kanan dan sebelah atas itu nilainya positif, kemudian sebelah kiri dan sebelah bawah itu nilainya negatif. Kemudian bidang koordinat ini nanti terbagi 4. Ya, jadi sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4. Yang ini namanya kuadran 1, jadi yang bagian daerah atas sumbu X dan kanan sumbu ini kuadran 1. Kemudian yang sebelah kiri sumbu Y itu kuadran 2. Kemudian yang kuadran 3 di sini, di mana di kuadran 3 itu nanti nilainya nih ya, nilai X kita tuh akan negatif, nilai Y kita juga negatif. Lanjut kuadran 4 nih. Kuadran 4 tuh nanti ciri-cirinya nilai X kita akan positif dan nilai Y-nya akan negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Nah, itu dia. Jadi kuadran ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya nanti kita akan mengenal yang namanya koordinat. Nah, ini contohnya titik Q 2,3. Titik Q 2,3. Datangnya dari mana? Kita ngitungnya dari ini, titik asal 0,0. Kemudian 2 itu koordinat X. Jadi untuk menuliskan koordinat itu nanti X, Y. Datangnya 2 dari mana? Dari 0 ini. Dari 0 bergerak 2 langkah ke kanan. Nah, itu dia. Berarti 2. Koordinat X-nya 2. Lanjut 3 langkah ke atas. Nah, 3. Ya, jadi ini dia koordinat Q nanti adalah 2,3, di mana dia berada di kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 itu cirinya sumbu X positif, koordinat X positif, koordinat Y juga positif. Nah, contoh yang kedua nih, P negatif 2,1. Kita lihat, kita mulainya dari 0,0, kemudian bergerak 2 langkah ke kiri, berarti itu negatif 2 ya. Ini cara menentukan koordinat nanti. Kemudian dari negatif 2 bergerak 1 langkah ke atas, 1. Berarti ini dia 1. Nah, jadi nanti koordinat titik P yaitu negatif 2,1. Selanjutnya kita akan melihat ini ada contoh gambar koordinat titik-titik pada koordinat kartesius ya. Jadi ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8 buah titik, di mana sudah ada koordinatnya seperti yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa jaraknya ke sumbu X dan berapa jarak titik tersebut ke sumbu Y. Ya. Nah, kita lihat contohnya dulu titik A 2,6, jarak ke sumbu X-nya 6. Nah, yang mana yang jarak? Yang jarak itu yang ini ya. Ini ada sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya ya. Nah, yang garis ini sumbu X. Nah, datangnya 6 tuh dari mana? Ini dari kita mulai dari sini. Kita hitung ke atas tuh berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Jadi jaraknya ada 6 satuan. Kemudian kalau dari sumbu Y, berarti dari sumbu Y kita mulai. Berapa kotak dia? 1, 2. Berarti 2 satuan. Jadi begitu cara mengisinya ya. Kemudian kalau kita lihat titik B. Titik B itu jarak dari sumbu X, berarti kalau kita hitung ke atas ada 5 kotak. Ini dia ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti 5 satuan. Kemudian kalau dari sumbu Y juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 satuan nanti. Ya, ini gambarnya ada di buku paket Ananda. Kemudian kita lanjut titik C.
C negatif 4,3. Kita lihat dari sumbu X. Nih berapa satuan dia? Kita mulai dari sumbu X. 1, 2, 3. Jadi ini nanti 3 satuan ke sumbu X. Kemudian dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi walaupun dia di sebelah kiri jaraknya bukan negatif 4 ya. Tapi jarak itu positif. Jadi jaraknya 4 satuan. Langkah yang sama kita lanjutkan sampai titik H. Nanti titik D ini kita mulai titik D 5,6. Kita hitung berapa kotak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Sama ini nanti kita juga hitung dari sumbu Y itu 5. Nah, langkah selanjutnya akan sama. Ini nanti jaraknya 3, 3, 6, 5, 4, 5, 6, dan 3. Itu dia. Jadi ini pengerjaannya sama dengan yang tadi ya. Kemudian untuk cara cepatnya, bagaimana cara menentukan jarak ke sumbu X dan sumbu Y itu kita tinggal lihat aja koordinatnya. Lalu kita balikkan ya. Yang koordinat Y ini akan menjadi jarak ke sumbu X, dan yang koordinat X akan menjadi jarak ke sumbu Y. Nah, gitu dia ya. Ini kebetulan sama 5. Nah nih, jadi 3 ini akan menjadi jarak ke sumbu X, dan negatif 4 itu akan menjadi jarak ke sumbu Y. Tapi kalau untuk jarak itu kita ambil yang positifnya. Nah, gitu ya. Jadi negatif 4 itu koordinatnya, tapi kalau untuk jarak dia positif-positif. Nah, ini juga koordinat Y-nya 6, berarti itu akan jadi jarak ke sumbu X, dan yang 5 ini negatif 5 itu kita pakai yang positifnya, kita ambil 5 satuan jarak ke sumbu Y. Nah, jadi itu cara cepatnya ya. Jadi kalau untuk menentukan jarak itu sebenarnya dari koordinat langsung bisa kita tebak. Jadi kalau 3, negatif 6 artinya 6 satuan ke sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y gitu ya. Jadi tanda negatif untuk jarak kita abaikan. Nah, itu dia. Jadi begitulah cara menghitung jarak kalau untuk yang cepatnya. Kalau yang untuk yang biasanya kita ukur dari gambar ya, berapa satuan ke atas, berapa satuan ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau cek kuadrannya, mereka di kuadran berapa nih? Kita bisa menentukan ya bahwa A dan B itu berada di kuadran 1. Nah, ini dia berada di kuadran 1. Kemudian C dan D tadi berada di kuadran 2. Kemudian E dan F itu di kuadran 3 ya. Lanjut, nih titik G dan H itu berada di kuadran 4. Nah, itu tadi. Kalau ditanya di kuadran berapa titik ini, kita sudah bisa melihatnya. Nah, kemudian nanti kita bisa simpulkan titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi sumbu Y itu yang mana yang ini? Sebelah kanan tentu ini. Yang di kanannya ada berapa titik nih? 1. Yang kanan yang mana nih? Ini ya. A, B, G, H. Berarti titik A, titik B, titik G, dan titik H itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang sebelah kiri berarti ini dia. C, D, E, F. Nah, jadi C, D, E, F itu jadi posisinya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadikan sumbu X-nya sebagai acuan? Kita lihat. Yang di atas sumbu X berarti yang mana? Berarti yang di atas. Berarti ini A, B, C, D. Berarti yang di atas sumbu X ada 4 titik itu. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kalau kita lihat titik yang berada di bawah sumbu X berarti yang berikutnya ya. E, F, G, H. E, F, G, H. Jadi kita bisa melihat posisi titik itu di kuadran berapa. Kemudian kita bisa menentukan dia di sebelah kanan kah, di sebelah kiri kah dari sumbu Y, atau dari sebelah atas dan sebelah bawah dari sumbu X. Kita juga tadi bisa menentukan jaraknya ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Di sini titik asal yaitu ini ya, yang titik biru ini. Kebetulan di titik asal itu berdirilah sebuah pos utama. Jadi itu dia ya. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Kita lihat ini ada contohnya. Ini sudah ada diisi, ini ada di buku paketnya ya.
Di buku paket Ananda halaman 54. Nah, dari mana datangnya 6,5 itu kita bisa lihat dari pos utama. Kita lihat perumahan di mana. Oh, ini perumahan. Terus kita ukur berapa jaraknya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian lanjut berapa ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini koordinatnya 6,5. Jadi jaraknya tadi 6 satuan ke kanan tambah 5 satuan ke atas. Itu kalau kita menjadikan pos utama atau titik 0,0 sebagai tempat kita memulai ya, sebagai tempat startnya. Lalu pemakaman yang sebelah mana nih? Nah, ini pemakaman. Kita ngitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri. Ini dia ya. 5 satuan ke kiri. Dari kiri lanjut 2 satuan ke bawah. Itu dia. Jadi 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Kalau dibuat koordinatnya menjadi negatif 5, negatif 2. Nah, ini selanjutnya sama prosesnya untuk pasar, TK-TK, tenda 1, pos 1. Dimana yang jadi acuan untuk tempat memulai langkah kita itu pos utama. Nah, bagaimana kalau kita mulainya dari tanah lapang? Nih jadi titik tertentu nih, tanah lapang. Kita lihat tanah lapang ada di mana. Tanah lapang, ini dia. Jadi dari tanah lapang ini kita mulai bergerak nanti ya. Nah, kita contohkan perumahan tadi. Perumahan, berarti dari tanah lapang kita bergerak dulu ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kanan. Dan dari 10 lanjut 1, 2. 2 satuan ke atas. Nah, jadi nanti berapakah koordinat perumahan dari tanah lapang? Yaitu 10,2. 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kita coba lagi pada pemakaman. Berarti pemakaman ada di sini. Kita bergerak dari tanah lapang ya. Berarti ada 1 satuan ke kiri. Ini dia ya. 1 satuan ke kiri. Lanjut dari kiri. 1 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Nah, berarti ini dia. 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Kalau dibuat koordinat ke kiri dan ke bawah itu negatif ya. Jadi negatif 1, negatif 5. Itu dia. Nah, langkah selanjutnya sama, mengukur pasar, TK-TK, tenda 1, dan pos 1 itu dari tanah lapang. Jadi tanah lapang ini contoh dari titik tertentu ya, titik tertentu. Ini tanah lapang titik tertentunya. Begitu juga kolam renang bisa sebagai titik tertentu. Bisa kita coba lagi. Kolam renang itu ada di kolam renang di sini. Dari kolam renang kita mengukur berapa koordinat dari perumahan. Berarti kita mengukurnya ini langkahnya. Kolam renang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kotak ke kanan, 9 satuan ya. Berarti ini dia. Kita mau ke perumahan. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Jadi dari kolam kita jadikan sebagai star, berarti untuk ke perumahan itu nanti langkah kita 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Kalau kita buat koordinatnya berarti 9,8. Jadi hal ini sama ya. Nah, jadi itulah dia posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu yang mana? Yang ini ya, titik 0,0. Titik tertentu ya titik yang kita buat. Misalkan di sini titik tanah lapang, kolam, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tahu berapa koordinat. Ini koordinat umum yang dari titik asal. Dan kita juga bisa membuat koordinat dari titik tertentu. Nah, ya, jadi tinggal kita hitung hati-hati saja berapa satuan kita melangkah ke kanan, ke atas, ke kiri, ataupun ke bawah. Nah, masih gambar yang sama ya. Ini tadi gambar yang sama, disuruh melengkapi gambar pada halaman 55 di buku paketnya. Titiknya masih sama, ini ada perumahan. Kemudian tapi posisi A, B-nya sekarang ada 3 nih. Ada tenda 1 yang mana? Yang titik 2,0, berarti ini. Terus ada pos 1 2,5. 2,5 nih. Terus titik yang ketiga dari pasar. Dari pasar itu katanya 4,3, kita lihat 4,3. Nih.
Nah, ini kita contohkan ya. Kita mau ke perumahan nih. Yang pertama dari pasar. Ini ambil dari sini. Berarti kalau dari pasar ke perumahan tadi 1, 2, berarti 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Jadi ini tinggal melengkapi kotak yang kosong ya. Nah, kita contohkan pemakaman. Pemakaman ya. Ini belum diisi nih. Dari pasar kita lihat pemakaman ada di mana tadi? Di bawah ini kita lihat pemakaman itu dari pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 9. Jadi kita tinggal isi aja di sini 9 satuan ke kiri. Nah, itu ya. Koma, dari lanjut berapa langkah ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke bawah. Nah, itu dia. Cara melengkapinya ya. Jadi kita kalau ke pemakaman dari pasar, dari 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Nah, kalau ditentukan berapa koordinatnya ini bisa kita buat nih. 9 ke kiri berarti nanti negatif 9. 5 ke bawah berarti negatif, 5. Jadi inilah koordinat pemakaman sebagai pasar jadi pusat acuannya. Ya. Nah, ini juga bisa kita lihat pos 1. Kita kotak kosong ini ya, yang pemakaman tadi dari pos 1. Pos 1 tadi berada di sini. Bisa kita hitung lagi pos 1. Kita bergerak dari pos 1. 2,5. Ini pos 1 di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, berarti ada 7. 7 satuan ke kiri. Ya, ini disingkat aja. Terus ke bawahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Jadi ini silahkan Ananda lengkapi nantinya ya. Ada di halaman 55 buku paketnya. Jadi caranya seperti ini. Selanjutnya kita bisa melihat ini, memahami posisi garis-garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya hilang ya. Sumbu Y. Nah, jadi di sini ada 3 contoh garis, ada L1, ada 3 gambar ya, ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, dari gambar pertama kita lihat ada L1, L2, L3, dan 4. Kalau kita bandingkan ya dengan sumbu X, maka gambar L1, L2, L3, dan 4 itu gambar garis ya. Garis L1, L2, L3, dan 4 itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Jadi terhadap sumbu X dia sejajar. Kalau terhadap sumbu Y dia berpotongan tegak lurus. Artinya garis L1, L2, L3, L4 itu tegak lurus nanti dengan sumbu Y. Jadi garis L1 itu posisinya sejajar dengan sumbu sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kita perhatikan gambar yang kedua. Ada garis M1, M2, M3, dan 4. Kalau kita lihat dia sejajar dengan sumbu Y. Ya. Berarti garis M2 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. M1, M2, M3, M4 ya. Kemudian kalau kita lihat posisi keempat garis ini dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Maka garis-garis M1, M2, M3, dan 4 adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Kemudian gambar yang ketiga. Kita lihat nih. Gambar yang ketiga ada garis N1 dan garis N2 di mana garis ini tidak tegak lurus dan tidak juga sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa garis ini masing-masing memotong sumbu X dan masing-masing memotong sumbu Y. Jadi garis N1 dan N2 ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat ilustrasi dari contoh 2.1. Gambarlah garis yang melalui titik A 3, negatif 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Artinya kita disuruh gambar garis sebarang aja. Jadi langkah pertamanya buatlah bidang koordinat.
Terus gambarkan titiknya. Inilah titik 3, negatif 5. Berarti kalau garisnya tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, otomatis garisnya bisa miring ya. Jadi tinggal di garisnya terserah kemana arahnya. Ya, tidak harus seperti ini ya. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Nah, jadi gambar contoh 2.2 adalah gambarlah garis M dan Y yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan garis sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis M dan Y ini sejajar. Artinya nih kalau digambar dia jaraknya sama ya. Jarak si M ke Y ini selalu sama. Nah, itu selalu sama. Jadi karena kita disuruh menggambarkan ini terserah. Yang penting garisnya tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Otomatis kalau kita gambarkan seperti garis miring gitu ya. Jadi dua buah garis yang sejajar yang miring. Nah, ini dia contoh gambarnya. Nah, kita ke contoh berikutnya. Diketahui titik A 3, negatif 2, B negatif 3, negatif 6 dan C negatif 5,2. Kemudian dibuatlah garis. Jadi dari titik tersebut dibuat garis. Ya, ini ada garis yang berwarna hijau, berwarna merah dan berwarna biru. Jadi A dan B kita hubungkan, itu terdapatlah garis yang warna hijau. A dan C kita gabungkan, kita sambung, terdapatlah garis yang berwarna biru. Dan titik B dan titik C kita gabung, terbuatlah garis yang merah ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Nah, yang kita ambil kesimpulan bahwa garis yang melalui A dan B, yang hijau nih ya, yang melalui A dan B adalah yang hijau. Kalau kita lihat dia itu posisinya ya, dari dengan sumbu Y dia tuh tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, memotong tegak lurus ya. Kemudian dia sejajar dengan sumbu Y. Jadi nanti tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar sumbu Y. Jadi garis yang hijau. Kemudian yang kedua, garis yang melalui A dan C. A dan C berarti garis yang berwarna biru. Kalau kita lihat dia sejajar dengan sumbu X. Dan dia memotong. Memotong tuh di sini. Memotong tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu dia. Itu kesimpulannya. Kemudian bagaimana garis yang melalui B dan C? Ini garis yang berwarna merah. Kalau kita lihat garisnya karena terlihat miring di sini, berarti garisnya tidak tegak lurus dan tidak sejajar dengan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi itu dia ya. Jadi ini adalah posisi garis yang saling sejajar, saling tegak lurus ataupun yang hanya berpotongan saja. Mungkin sekian paparan materi tentang koordinat kartesius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.